Halo bro, bertemu lagi bersama gua Bos Siwai di channel Dongeng Politik gitu kan. Sekarang banyak sekali apa namanya berita-berita viral gitu kan di TV, di YouTube, dan gua kalau setiap kali gua lihat trending gitu kan di YouTube, itu pasti berita politik. Yang viral adalah masalah Laut Natuna gitu kan. Perselisihan antara Indonesia dan Cina gitu kan, tentang bahwa ini wilayah Indonesia, ini wilayah Cina gitu kan. Tapi sebenarnya ada berita yang mestinya harus dipiralkan juga gitu kan oleh media, adalah soal kasus korupsi ya kan, yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan gitu kan. Tapi kayaknya media nggak terlalu apa namanya nggak terlalu nafsu gitu kan buat miralin masalah kasus korupsi yang menjerat Komisioner KPU itu gitu kan, karena media itu melihat minat masyarakat dia kan, masyarakat minat dengan berita masalah sengketa Natuna itu gitu kan. Jadi media memilih memviralkan sesuatu yang memang masyarakat suka gitu kan. Nah, kalau gua ya kan sebagai masyarakat, gua justru ingin melihat berita yang sedang viral ya kan, Natuna itu harus diganti gitu kan oleh media. Topiknya jangan hanya kapal Natuna. Lu kalau ngeliat trending di YouTube sekarang, itu pasti isinya adalah kapal laut semua tuh. Yang kedua adalah eh, apa Amerika versus Iran gitu kan. Itu padahal Indonesia dan Cina itu belum saling tembak rudal tuh, iya kan. Kalau Amerika dan Iran kan sudah tembak rudal tuh gitu. Ajar dia jadi berita viral gitu kan, tapi Indonesia kan belum perang sama Cina gitu kan. Nah, justru sekarang yang mesti dibahas itu adalah masalah korupsi di di Indonesia ini gitu kan. Itu kan pasti itu ada, apalagi kemarin gue sempat lihat juga di CNN Indonesia gitu kan, ada beberapa partai yang disebut gitu kan, ya sebut aja gitu, politisi PDIP gitu kan, yang disebut-sebut namanya terkait kasus korupsi ini gitu kan. Nah, jadi sekarang kita diperlihatkan, iya kan, disodorkan berita, iya kan, itu kalau gue bilang sesuai dengan selera kita, karena selera masyarakat itu senangnya dengan berita-berita semacam itu, perang gitu kan. Maka yang disodorkan media adalah berita tentang perang gitu. Lu lihat aja dah di televisi gitu, hanya beberapa yang kelihatan memberitakan masalah kasus korupsi ini gitu kan. Model contoh kasus Jiwasraya gitu kan, kasus korupsi yang lain gitu kan. Itu kan nggak ada tuh pemberitaannya, iya kan. Habis, iya kan, ditindih sama berita perang Cina dan Indonesia itu. Padahal itu belum perang gitu kan. Kalau gue bilang belum perang gitu. Kalau perang tuh seperti Amerika dan Iran tuh yang sudah terima rudal tuh gitu kan. Nah, kalau kita mau melihat istana itu, sebenarnya sekarang itu lagi ada ketakutan. Itu bukan soal masalah Natuna, bukan ya kan, tapi ada rasa ketakutan ya kan tentang korupsi ya, yang akhir-akhir ini mulai terungkap gitu kan. Mulai dari Jiwasraya ke penangkapan Komisioner KPU gitu kan. Itu kan masyarakat yang tidak tertarik dengan berita-berita perang di Laut Natuna itu kan. Jadi ingin menganalisa gitu kan, ini siapa aja nih gitu kan yang bakalan jadi tersangka di dalam kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan gitu kan. Nah, jadi gitu bro, gue cuman pengen memberitahu gitu kan ke lu semua. Mungkin ada banyak orang gitu kan yang ya mungkin gue ngomong gini, itu selalu gitu kalau kata gue gitu kan. Tapi gue tetap ya kan bahwa istana itu sekarang sebenarnya sedang pusing
iya kan, atau sedang gemeteran, iya kan. Kalau memang ada beberapa orang di istana yang korupsi, maka orang itu pasti gemeteran gitu kan. Kalau memang ada gitu kan. Nah, gue cuman ingin ya kan, kita melihat politik itu bukan hanya dari apa namanya yang sedang viral di media gitu kan, bukan dia kan, tapi di belakang media itu ada siapa gitu kan, siapa yang mengatur media itu sendiri gitu, sehingga kasus yang seharusnya rame ya kan, kayak korupsi orang KPU ini gitu kan, itu jarang sekali timbul di media gitu kan, bukan kayak itu disebut ada permainan gitu kan. Nah, jadi karena bagi gua ya kan, kasus korupsi yang menjerat KPU ini ya kan, itu akan larinya ke Pilpres 2019 kalau menurut gua gitu kan. Oke bro, hanya itu yang ingin gua sampaikan ya kan. Kalau berisik mohon dimaafkan dah.